Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan menantikan suara adik-adik saat ini melalui nyanyian dan doa. Tuhan sedang memperhatikan adik-adik apakah sudah bersiap-siap memuji Dia. Kami serahkan kepada guru sekolah minggu. Halo Bang Renner. Halo Kak. Kita hari ini akan ibadah Sekolah minggu tahun baru. Ibadah pertama di tahun 2022. Hari ini kita bersama Bang Newin Sihaan sebagai pemusik kita. Bang, kita sapa yuk adik-adiknya di rumah. Ayo Kak. Minggu ini bahasa apa Bang? Bahasa Batak Kak. Bahasa Batak. Horasnya mau berapa kali Bang? 3 kali Kak. 3 kali? Iya Bang. Coba yuk kita sapa di tahun baru ini. Ayo Bang, 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar? Horas 3 kali. Horas. Sukacita ya Bang, kita Ya, nyampe Kak. juga di tahun yang Iya, Kak. baru. Kita mau bernyanyi ya Bang? Dari Iya. buku ND Sekolah Minggu nomor 228 O Ale Dongan. Sambil tepuk tangan boleh Bang? Boleh Kak. Yuk. Beta malas niroham mangalasan tahun baruan. Puji hatai opon magowarna. Sekali lagi, lebih semangat. Ale dong beta malas niroham mangalasan tahun baruan. Puji Tuhatai ulopon magowarna. Selanjutnya kita nyanyi Las Rohaku Lau Mamuji sambil adik-adik silakan berdiri. Boleh berdiri, boleh sambil lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bernyanyi. Las Rohaku Lau Mamuji. Las Rohaku Lau Mamuji debata parholoni songon bunga nama gerbang dina besar ari arsak dosa hapor suhon pangoriban asini lasni rohana manotong lehon di auto hati. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ikuti perkataan saya. Bernyanyilah dengan benar, Bernyanyilah dengan benar, dengan semangat bergemar. Dengan semangat bergemar. Bukalah pintu hati kami bukalah pintu hati kami untuk menghayati firman-Mu. untuk menghayati firman-Mu. Amin.
Amin. Adik-adik, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bernyanyi lagu tahun baru lagi ya Bang. Iya Kak. Dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 229, Naung Salpu Tahun Naburuki. Salpu Tahun Naburuki, Omahu puji Tuhaki, Aidi Ramoti Hotokon, Toniku dohot dadikon, Aidi Ramoti Hotokon, Toniku dohot dadikon. Sekali lagi kita bernyanyi. Salpu Tahun Naburuki, Omahu puji Tuhaki, Aidi Ramoti Hotokon, Toniku dohot dadikon, Aidi Ramoti Hotokon, Toniku dohot dadikon. Hukum Taurat bagi kita untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama yang isinya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa, ikuti perkataan saya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita bernyanyi dari BSM nomor 97, Holandak Danak, sambil kita berdiri adik-adik. Ya, Holandak Danak. Anak Anak-anak. Anak-anak ya Bang. Boleh sambil tepuk tangan. Handak danak na met Boyang tu Yesus lao, orang di bana oloaki, pai masahat tu surgoi. Oh Tuhan Yesus, Yesus yakon awon, Tunggu margogo danak mau, dia mono pakai mai, sama-sama pon digoarni. Mari kita mengaku dosa kita. Kita berdoa, ikuti perkataan saya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari buku Ende nomor 64. Marudamu sesatao, udram sudah boali, dewa doa nasa
anda hapor seaoku nang holongi roh aku di Yesus dohot debatku nang hidung aku sasure. Marilah kita dengarkan epistel pada hari Minggu ini dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa, ikuti perkataan saya. Berbahagialah orang yang mendengar Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. di dalam hatinya. Amin. Amin. Bang Renner, Ya Kak, kita mau bernyanyi lagi ya Bang? iya Kak, Iya, tapi kalau duduk kurang seru ini Bang lagunya. iya, Biar seru. semangat nih di tahun yang baru kita berdiri yuk. Iya Kak. Kita undang adik-adiknya bangkit berdiri, kita hitung 1, 2, 3. Boleh sambil tepuk tangan. Bondowo ano tabari Kita tu ingana olongi Ima olong hasutawan dabe nama notori. Dame nama notomi Aina bisar do hati urang Numasal kuna holomi Tumasori Kristus ototo Saleleng-leleng nahi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita waktunya dengar-dengaran pengumuman di tahun yang baru ini apa aja ya Iya Bang? Kak. Yang pertama, guru dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 27 Desember 2021 sampai hari ini tanggal 2 Januari 2022. Kita ucapin yuk Bang sama-sama. 1, 2, 3. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah sekolah minggu HKBP Taamini dapat diikuti di YouTube HKBP Taamini setiap hari Minggu mulai pukul 7:30 WIB. Siapkan hati, Alkitab dan alat tulis dan persembahan adik-adik ya. Oke, yang ketiga, persembahan
adik-adik dapat diserahkan langsung ke Sintua Week masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar live streaming. Sudah ya Bang? Ya, Kak, sudah, Kalau Kak. sudah bernyanyi ya Bang, sudah mendengarkan tadi epistel, yang belum apa Bang? Kita mau mendengarkan memberikan persembahan. Kita mau bernyanyi, Pele Aku. Sudah siap ya? Boleh dikasih ke mama papanya biar diteruskan ke Amang dan Inang Sintua. Kita bernyanyi. Naik leon pele aku siana ni leoni. Naik leon pele aku siana adong dia dang alam morangi dang alasi nadong aki ayala pataruromu upasahat matuho. Musik memuji Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya. Naingulehon pele aku siana ni leoni. Naingulehon pele aku siana adong dia dang alam morangi dang alasi nadong aki alayala patarolomu upasahat matuho. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari BSM nomor 73, Naing Do Au. Naing doa BG. Sambil duduk yang manis, pegang Alkitabnya, sikap berdoa, disiapkan telinganya. Kita mau bernyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Naing doa. Doa UBG hatami Tuhan. Doa UBG hatami Tuhan. Marua sohatam paubaon awon. Marua sohatam paubaon awon. Kita bernyanyi sekali lagi. Doa UBG hatami Tuhan. Doa UBG hatami Tuhan. Marua sohatam paubaon awon. Marua sohatam paubaon awon. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu
yang berada di rumah atau mungkin ada di perjalanan karena ini tahun baru, kami dari para pendeta, para pelayan, para guru sekolah minggu menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Baik, tapi jangan lupa loh, sekarang sudah tahun berapa? Tahun 2022. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang diambil dari Alkitab atau kitab Matius. Matius pasal 25 mulai dari ayat 14 sampai ayat 30. Panjang ya. Pasti panjang ini. Jadi adik-adik kita yang kecil-kecil belum bisa membaca, nanti kalau pendeta baca di sini pasti dia nggak ngerti. Kata-katanya sulit dimengerti. Oke adik-adik, saya yakin yang kakaknya, yang abang yang sudah besar pasti bisa baca. Nah sekarang saya akan meringkaskannya. Seperti apakah isi cerita ini di Matius pasal 25. Oke, saya akan bercerita. Saya letakkan dulu Alkitab saya ini. Baik, adik-adik sekalian, mari kita lihat di monitor TV kita, atau di handphone kita, atau di laptop kita. Saya membuat judul cerita ini, Talentamu untuk Tuhan. Oke, kita sama-sama dulu mengucapkannya. Talentamu untuk Tuhan. Nah, tapi sebelum saya cerita lebih jauh, apa itu talenta ya? Talenta ini. Karena sehari-hari kita dengar ini. Ada cara kakak-kakak, abang-abangnya, remaja, pemuda, got talent. Ini apa ini? Talenta bahasa Indonesia. Talenta itu arti hurufiah, artinya arti yang sederhana sebenarnya adalah nilai uang, ya. Uang, nilai uang. Bukan mata uang, tapi nilai uang. Misalnya rupiah. Atau misalnya dolar. Nih dolar kan uang orang sana. Uang kita rupiah. Nah, tapi yang pasti talenta itu adalah barang berharga. Rupiah, dolar atau yen. Bahkan bisa juga emas. Di rumahnya pasti ada emas loh. Walaupun kecil pasti ada. Nah, jadi talenta itu adalah barang berharga. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Pada suatu hari, ini Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang selalu mengikutinya. Jadi ini cerita Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus yang bercerita. Bagaimana ceritanya ini? Nah, Tuhan Yesus dalam cerita ini mengajari sebetulnya. Mengajari murid-muridnya tentang kerajaan sorga. Nih, sulit ini mengerti kerajaan sorga. Kerajaan sorga. Nah, coba dulu pikir ya. Ada kerajaan Mula Warman. Kerajaan Kutai. Rajanya siapa? Mula Warman. Ada kerajaan Singosari. Ya.
ada kerajaan Belanda. Kalau disebut kerajaan Belanda, tentu rajanya ada kan? Pasti dong. Nah, kerajaan Allah, siapa rajanya? Ya Allah dong. Kerajaan Allah, rajanya Allah. Berarti semua perkataan Allah berlaku di dalam kerajaannya. Ini yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Agar murid-muridnya mengerti, karena ini sulit. Ini sulit ya. Saya ini pendeta juga sulit. Bagaimana ini mengerti ini? Lalu Tuhan Yesus membuat perumpamaan. Contoh melalui sebuah cerita. Mari kita lihat di layar yang kedua ini ya. Dia katakan adalah seorang raja memanggil hamba-hambanya. Ya, biasanya kan raja punya hamba-hamba. Lalu datanglah 3 orang hamba-hambanya. Raja ini berkata kepada hamba-hambanya, "Hei, kalian semua saya beri tugas." Ini kata raja. Saya akan beri tugas karena saya akan pergi jalan-jalan. Jadi rajanya mau pergi jalan-jalan. Mau kemana? Tidak dikasih tahu. Tapi yang pasti rajanya mau pergi jalan-jalan jauh. Nah, tugas kalian begini, kata raja. Saya akan memberikan kalian talenta. Ini ceritanya talenta. Saya akan memberikan kamu talenta supaya nanti kalian gandakan talenta ini. Jadi kalau nanti saya kembali, kalau saya datang, maka kamu bertiga datang kepada saya bahwa talenta yang saya berikan ini mestinya bertambah. Itulah kata raja. Sudah? Baik. Lalu raja itu memberikan kepada yang pertama 5 talenta. Berapa? 5. Ini jangan lupa ya. Ini nanti kalau kita kuis Parheheon, kepada yang pertama berapa talenta? Harus dijawab 5. Ini ingat jari kita. Kepada kamu yang kedua, ini orang yang kedua. Saya berikan kamu 2. Nah, jadi tidak sama ya. Kepada yang pertama 5, kepada yang kedua 2 talenta. Nah, kepada kamu tidak usah banyak-banyak. Cukup 1. Itulah kepada nomor 3. Oke, kita ulang dulu ya. Adik-adik, kepada nomor 1 dikasih 5. Kepada orang yang kedua dikasih 2. Kepada orang yang ketiga berapa? 1. Oke, sudah? Kalian semua pergilah. Gandakanlah uang itu. Gandakanlah talenta itu. Nanti kalau saya pulang, saya akan minta pertanggungjawaban. Pergilah mereka. Nah, lihat TV, lihat jendela kita. Nomor 3. 2 orang hamba itu pergi. Wah, senang mereka. Jadi yang menerima 5, dia langsung pikul. Senang dia pergi. Ini mau digandakan bagaimana caranya. Mungkin dia pikir bikin usahalah supaya bertambah. Mungkin dia mau beternak ayam. Mungkin dia mau bikin kebun. Macam-macam dalam pikirannya. Pokoknya yang 5 ini harus bertambah. Itu pikirannya yang nomor 1. Demikian nomor 2, yang menerima 2. Nah, sambil berjalan dia berpikir,
aku mau bikin apa ya? Wah, ini kalau saya nanti nanam padi, tanam pohon, kalau anggur bagaimana? Sambil berjalan dia bawa yang dua itu. Nah, pergilah mereka. Masing-masing membuat pekerjaannya. Digunakanlah talenta itu dengan baik supaya bertambah. Karena itu janji raja. Nah, adik-adik tahu enggak yang menerima satu? Ini tukang malas. Jahat pula. Lalu dia ambil cangkol. Lihat gambar yang paling bawah ya. Dia galilah tanah. Digalinya tanah, lalu dikuburnya lah talenta itu. Dikubur. Coba adik-adik, talenta dikubur. Siapa yang gak marah ya? Nantilah. Adik-adik sekalian, cerita selanjutnya yang dikatakan Tuhan Yesus kita lihat di layar nomor 4. Ya. Pulanglah raja itu. Dan ketiga hambanya dipanggil untuk memberi laporan. Datanglah mereka. Yang menerima 5 dia duluan dengan semangat dia datang. Dia bawa yang 5, terus ada lagi 1 tempat sudah bertambah 5 lagi. Bertambah 5, tentu jadi berapa? 10. Banyak ya. Dari 5 menjadi 10. Tuhan yang mulia, inilah yang bisa saya lakukan. Saya bekerja dan bisa bertambah 5 lagi, inilah. Lalu diserahkanlah menjadi berapa? 10. Diserahkan. Lalu raja menerima dan dia senang. Raja itu berkata kepada hambanya yang menggandakan 5. Engkau hambaku yang baik. Engkau melakukan pekerjaanmu dengan baik. Saya beri engkau upah. Upahmu kamu bisa bersama-sama dengan saya untuk makan besar, pesta besar, bersukacita dengan saya. Itu kepada yang pertama. Jadi dikasih hadiah, dikasih sukacita. Lalu datang yang menerima 2. Dia pun datang. Menunjukkan kepada raja. Yang mulia. Raja memberi aku 2. Dan saya bisa menambah 2 lagi. Maka semua menjadi berapa? 4. Tuanku, inilah talenta yang kau berikan. Kuterima 2, saya berikan kepada Tuhan menjadi 4. Raja pun senang. Lalu raja berkata, hambaku yang baik, engkau juga bertanggung jawab. Saya beri 2, kamu gandakan jadi 4. Sama seperti tamanmu yang tadi. Engkau saya beri hadiah, kita bisa makan bersama. Engkau bisa bersama saya. Di mana saya bersukacita, engkau bisa ikut bersama saya. Itulah hadiah kepada nomor 2. Sama kepada nomor 1. Nah, bagaimana yang terakhir? Ini kita lihat dulu. Di layar nomor 5. Wih, ini layar nomor 5. Layar nomor 5. Yang menerima 1, dia bawa hanya 1. Mengapa hanya 1 dia bawa? Karena begitu dia terima, langsung bagaimana? Dikubur. Dikubur. Kenapa dikubur? Malas, takut, bahkan penjahat. Omongannya lain lagi. Dia katakan begini. Tuanku yang mulia,
saya tahu bahwa raja bisa memanen bukan dari ladangnya sendiri, bukan dari yang ditanam. Oleh karena itu, karena saya takut, maka saya kubur supaya jangan hilang. Nah, inilah talenta itu dikembalikan satu. Adik-adik perhatikan gambar seperti itu ya. Marahlah raja itu. Hamba yang jahat, hamba yang bodoh, hamba yang malas. Engkau sudah tahu bahwa saya bisa mengambil dari yang bukan saya tanam. Mestinya engkau bekerja. Karena saya penguasa. Karena saya ini maha kuasa. Tapi kamu malas. Kau harus dihukum. Coba adik-adik, dihukum. Panggil hamba yang lain. Ayo hamba-hamba yang lain datang dulu sini. Mereka pada datang. Dikatakan kepada mereka, ambil yang satu itu. Ambil yang satu itu. Dan berikan itu kepada yang menerima 5 tadi. Jadi bertambah dong yang dipunya yang 5 tadi ya. Udah dapat, dikasih yang dari dia ke yang mendapat 5. Ini orang mesti dihukum. Masukkan dia ke tempat yang gelap itu. Biarkan saja dia di situ menangis selama-lamanya. Masukkan dia ke neraka. Itulah hukuman dibuat raja itu. Adik-adik sekalian, apa makna, apa artinya cerita ini bagi kita? Apa gunanya cerita ini bagi kita adik-adik? Baik, saya bantu kita ya berpikir. Adik-adik sekalian, kita ini semua diberikan Tuhan bermacam-macam talenta. Kalau tadi ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, ada yang menerima 1. Nah, bermacam-macam. Kita juga begitu. Talenta kita bermacam-macam. Nah, kalau saya pendeta, mungkin talenta saya bicara. Karena saya senang bicara. Ini misalnya. Nah, adik-adik pasti ada yang dikasih Tuhan talenta untuk menyanyi. Ayo, siapa adik-adik di sini yang pintar nyanyi? Jujur ya, senang dia menyanyi. Pintar dia nyanyi, suaranya bagus. Itu talenta. Nah, mungkin ada di sini adik-adik yang sudah pintar main piano, main musik. Udah pintar. Kenapa? Begitu dia lihat orang main musik, cepat dia bisa tiru. Berarti talenta dia main musik. Ada lagi mungkin dikasih Tuhan talenta untuk si teman kita melukis. Oh, begitu dilihat orang mudah dia melukis. Dilihat gereja kita HKBP Taman Mini, begitu dia lihat sampai di rumah dilukis. Kulukis dulu. Termasuk pendeta Panggabean kalau khotbah bagaimana dilukisnya begini. Pinter dia. Adik-adik sekalian, apakah talenta kita ini bertambah? Apakah talenta kita gunakan baik? Adakah yang pintar nyanyi tapi diminta menyanyi puji Tuhan dia malas? Marta tahu wa manuki menyanyi misalnya. Tapi ketika diajak nyanyi malas. Berarti Tuhan akan marah. Dikasih kamu talenta pintar nyanyi tapi tidak mau menggunakan talenta menyanyi memuji Tuhan. Tuhan marah loh. Dan lain-lain. Oleh karena itu, talenta-talenta yang kita terima dari Tuhan mesti digunakan. Supaya yang memberikan itu senang. Siapa yang memberikan talenta itu adik-adik? Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak adik-adik gunakan talentamu dengan baik. Yang menyanyi, rajin menyanyi,
Misalnya nih, kalau mama, bapak lagi kayak sedih ya, nyanyi aja. Nyanyi apa saja. Nyanyi dari buku nyanyian, buku ende, dari kidung jemaat, lagu rohani, atau mungkin lagu yang lain. Boleh saja. Gak mungkin kalau kamu menyanyi, mama, bapak yang tadinya diem begini, pasti bagaimana? Ini anakku nyanyi, pasti dia senang. Mari gunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam cerita Tuhan Yesus mengajar tentang talenta. Kami menerima berbagai talenta. Tuhan ajari dan kuatkan kami agar kami menggunakan talenta kami dengan baik, dengan benar. Memuji, memuliakan nama-Mu, menenangkan hati orang, menenangkan teman-teman kami. Sehingga talenta yang Tuhan berikan kepada kami berguna, bertambah, membuat orang bersukacita, dan Engkau pasti juga bersukacita. Terpuji nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi. Amin. Kita sudah dengerin firman Tuhan ya Bang? Iya Kak. Sudah. Firman Tuhan yang pertama kali di tahun yang baru ya Bang. Iya Kak, betul. Kita harus mempergunakan talenta dengan sebaik Sebaik mungkin Kak. mungkin. Bang, kita mau bernyanyi untuk meminta kekuatan sama Tuhan untuk menjalani tahun yang baru. Adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi buku ende nomor 69, Yesus Sai Urupi Ham. Yesus Sai Urupi Hami, Doa Iman baru, Ain baru gogo nami, Mangihutan wotoko, Pasu-pasu manusia, kita nyanyi sekali lagi. Yesus Sai Urupi Hami, Doa Iman baru, Ain baru gogo nami, Mangihutan wotoko, Pasu-pasu mangse, napor seasa sumri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ison adon hukuman Tuhan, parbueni ngoluku nasodok lian, sadiama hargana Tuhan, maulos haini rajuman sudekan basah, jaloma Tuhan salas marohan. Kita sama-sama dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik sekalian di rumah, ibadah kita sudah selesai. Karena masih suasana tahun baru, kita ucapkan 3 kali selamat tahun baru, kan hari ini bahasa Batak. Lalu nanti kita ucapkan horas 3 kali. Kita mulai selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Horas, horas, horas.